Yohanes 10 ayatnya yang ke-11. Sudah dapat, mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang 10 ayat yang ke-11. Sebelumnya kita melihat ayat 10 dulu ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Judul hari ini itu adalah Yesus adalah gembala yang baik. Sebelumnya kita melihat bahwasanya Tuhan itu adalah gembala kita, sebagai kita juga sebagai orang tua adalah orang-orang tua yang juga mengasihi anak-anak kita, bukan? Bahwasanya pada waktu anak-anak kita masih kecil, kita make sure mereka mendapatkan makanan pada waktu mereka pulang sekolah, dan pada waktu mereka sakit, kita orang tua selalu menjaga mereka 24 jam sampai malam, gak bisa tidur karena anak masih bayi. Mereka kalau sakit, masuk rumah sakit, maka orang tua selalu berpikir kepada mereka dan selalu memperhatikan mereka. Dan pada waktu mereka kerja, pada waktu mereka pulang kerja, kita sebagai orang tua selalu memberikan asupan dan juga memberikan nasihat, memberikan pendidikan pada mereka, juga memastikan bahwa kerohanian mereka itu baik, agar mereka itu bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Demikianlah saat ini kita melihat bahwa Yesus berkata, Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, di mana Dia berkata dalam ayat 11, Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Di mana gembala yang baik ini berkorban bagi domba-dombanya itu. Yaitu gembala yang baik itu sebelumnya dia mengatakan bahwasanya Yesus datang untuk memberi hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Sedangkan kita melihat bahwasanya pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Maka Yesus datang untuk memberi hidup dan memberikannya kepada kita dengan segala kelimpahan. Dan Yesus adalah gembala yang baik ini. Bukan hanya dia berkata-kata, tapi dia melakukannya, dia berkorban bagi kita semua, di mana dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Bukan dia mengatakan dia memberikan nyawanya bagi kita, berkorban bagi kita. Itu di dalam kata aslinya adalah dia menyisihkan, ya, secara menyisihkan hidupnya, ya, dengan menaruh perhatian pada sifat sukarela dia untuk menyerahkan nyawanya, berkorban bagi bukan dirinya sendiri tapi bagi orang lain. Titiknya adalah, ya, titik penekanannya adalah demi orang lain. Perbedaan dengan seorang upahan yang tidak menaruh minat pada kawanan daripada dombanya itu, yaitu di mana pada waktu mereka melihat ada serigala datang untuk mencuri dombanya, untuk menerkam dombanya, makan dombanya, maka kita melihat bahwasannya seorang upahan itu akan lari meninggalkan domba-dombanya. Sedangkan gembala yang sejati itu dia akan datang untuk menolong, ya, dia akan datang untuk membunuh binatang-binatang tersebut. Di mana kita melihat di dalam Mazmur 22 ayat 2, ya, dikatakan ditulis Daud di sana. Di mana pada ayat kedua dikatakan Daud, ya, dikatakan di sana, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong.
dan tidak menolong aku. Di mana Mazmur ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang berseru di atas kayu salib. Di dalam Matius 27:46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita melihat di dalam Mazmur 22 ini, setelah ini akan disambung Mazmur 23, di mana dikatakan Mazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan. Di mana Yesus di sini berkorban bagi dosa-dosa kita. Ia mengeluarkan darahnya di atas kayu salib demi menembus dosa-dosa kita umat manusia. Di mana Yesus berkorban untuk membayar hutang dosa kita supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Supaya kita yang sudah jatuh ke dalam dosa ini bisa kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Sehingga kita mempunyai hidup yang kekal, kita mendapatkan hidup kembali dalam diri kita. Kita bisa lagi hidup bagi Tuhan dan hidup kita itu bisa diperbaiki kembali. Maka kita melihat Yesus di dalam naturnya sebagai manusia. Dia menyerahkan nyawanya berkorban bagi kita. Dia berseru di atas kayu salib di dalam naturnya sebagai manusia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di mana Allah Bapa memalingkan wajahnya kepada dia karena dia sedang menanggung dosa seluruh umat manusia di atas bahunya. Sehingga Allah Bapa memalingkan wajahnya bagi dia dan tidak bisa memandang dosa melihat anaknya yang tunggal ini. Di sini kita melihat Yesus memanggil Allah bukan sebagai Bapa, tapi sebagai Allah, karena Yesus dalam naturnya pada waktu sebagai manusia mengorbankan dirinya untuk bagi dosa kita. Manusia yang tidak berdosa yang kudus ini, sehingga kita bisa dikuduskan kembali. Maka di dalam Markus 10:45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan untuk memberikan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sekali lagi manusia berdosa ini bisa lagi mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Yesus datang sebagai gembala itu, ya. Jadi dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani, memberikan dirinya untuk penebusan bagi dosa kita. Mari saudara sekalian, di dalam bulan-bulan masuki bulan Paskah dan Jumat Agung, kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Di mana Yesus berkorban bagi kita dan dia mencurahkan darahnya demi menebus dosa-dosa kita. Di mana kita melihat Yesus berkorban, mari saudara kita juga mau mengikuti gembala agung kita, gembala segala domba, untuk kita juga berkorban bagi Tuhan, untuk memberi diri kita, melayani Tuhan. Ya, pertama-tama mungkin kita datang gereja, kita dilayani, ya, kita dilayani ya oleh jemaat, kita dilayani ya semua oleh hamba Tuhan, tapi lama-lama kita menjadi umat kita melayani Tuhan, ya, berkorban. Bukan maksudnya berkorban bagaimana ya, seperti suatu ayat mengatakan kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita dan Roma, tidak ada lagi korban yang lebih besar yang bisa kita berikan lagi kepadanya. Maka Paulus berkata lebih berbahagia orang yang memberi ya lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, itulah orang Kristen, yaitu bahwa pada waktu kita melayani Tuhan maka kita punya kerohanian bisa bertumbuh. Dengan kita memberi, maka kerohanian kita bisa bertambah maju. Ya, seperti kita melihat lautan Galilea, di mana dia airnya terus segar mengalir. Ya, karena ada pengaliran yang mengalir ke lautan mati. Tapi lautan mati itu tidak mengalir, maka laut itu menjadi lautan mati. Ya, dia menjadi garam yang bertambah tebal di sana. Dan sehingga pada waktu engkau berenang di sana engkau mengapung, ya, dan binatang-binatang mati di sana, ya, karena tidak ada hal-hal segar yang masuk ke dalam sana. Demikian juga kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita diberitahu oleh Tuhan supaya kita itu menjadi berkat bagi orang-orang lain, menjadi melayani Tuhan, ya, melayani orang-orang di sekitar kita
membawa jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Mari saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus sebagai gembala kita itu, dia memberikan nyawanya, berkorban, memberikan nyawanya bagi kita. Sedangkan kita melihat orang-orang asing, orang pahan, ya, mereka tidak memberikan nyawa, ya. Ada pemimpin agama lain, apakah mereka berkorban bagi kita? Tidak ada, hanya Yesus Kristus yang berkorban bagi kita. Kemudian kita melihat selanjutnya yang kedua, bahwa gembala yang baik itu bukan hanya saja dia berkorban bagi kita, ya. Siapa yang menghafal Mazmur pasal 23? Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Di mana Tuhan apa? Menyediakan kebutuhan kita setiap hari, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not in want. Aku tidak akan mau apa-apa, maksudnya di sini secara kasarnya, ya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala yang baik tahu pada rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia akan menggembalakan kita, dia akan mengembalikan energi kita, memberikan kita kesegaran di dalam jiwa kita. Ya, dia refresh our soul, ya. Dia memberikan kita penyegaran secara jasmani dan rohani, dia mencukupkan kebutuhan kita. Maka seperti seorang anak kecil, ya, yang meminta makan kepada mamanya, yang merendahkan dirinya, dia mau rela untuk disuapi oleh mamanya, ya, meminta makan. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita, ya, untuk kita itu datang kepada Tuhan, meminta berkat daripada Tuhan. Di mana seorang anak bayi yang pada waktu begitu lahir dia tidak bisa berbuat apa-apa, begitu dependen, ya, seperti seperti seekor domba, ya. Di mana kita melihat Mazmur 23 itu mengatakan Tuhan tuh gembala itu, ya, dia mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia menghabiskan masa mudanya menjaga domba-dombanya. Di mana pada waktu dia Samuel mengurapi anak Isai untuk dilantik menjadi raja, maka anak-anak semua keluar 7 orang, tapi tidak ada seorang pun yang berkenan di hati Tuhan. Hanya Daud yang pada waktu itu menjaga kawanan ternak di padang gurun yang masih muda itu disuruh untuk keluar, dan itulah Tuhan berkenan pada anak ini yang bekerja keras menjaga kawanan ternaknya di padang, menjaga kawanan ternak ayahnya. Maka sebagai domba itu adalah seekor yang binatang yang sangat tergantung secara sempurna kepada gembalanya. Di mana seekor domba itu dia itu tidak bisa, ya, melihat jauh matanya. Dia cuma bisa melihat ke depan. Dia nggak bisa jalan pulang, mencari jalan pulang pada waktu dia tersesat. Maka dia harus dicari oleh domba-dombanya, seperti seekor, kalau kita melepaskan binatang-binatang atau seekor kucing, dia nggak bisa kembali lagi. Tapi pada waktu kita melepaskan seekor anjing keluar, dia bisa pulang lagi. Demikian domba, dia nggak bisa kembali lagi kepada rumahnya sendiri. Demikian kita sebagai anak-anak dari anak Tuhan. Pada waktu seorang bayi, ya, pada waktu bayi dia itu menangis-nangis meminta makanan kepada mamanya. Siapa yang akan menjaga aku? Aku lagi lapar. Siapa yang akan menggendong aku? Siapa akan menyusui aku? Aku perlu susu ini. Ya, anak baru lahir, dia perlu susu daripada ibunya yang akan membesarkan dia. Maka ibunya akan memberikan dia susu yang segar kepada anaknya, sehingga anak ini hari demi hari menjadi semakin besar, dan dia bisa semakin hari dia bisa kemudian dia bisa belajar berbaring, dia bisa belajar balik kembali badan, dia bisa duduk, dia kemudian bisa berjalan. Demikianlah saudara sekalian, Tuhan adalah gembala kita. Maka di dalam Mazmur 131 dikatakan di sini, sesungguhnya aku telah menenangkan diri, mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring di dekat ibunya, yang seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Demikianlah kita mengalami ketenangan di dalam Tuhan, ya. Kita mendapatkan keamanan di dalam Tuhan pada waktu
kita itu seperti anak-anak, demikian kata Tuhan Yesus ya. Seperti anak kecil, maka itulah yang akan mendapat kerajaan surga. Maka kita itu diberikan semua kecukupan oleh Tuhan. Demikianlah saudara sekalian, pada waktu kita juga kehilangan pekerjaan ya, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita tidak ada sesuatu yang dicukupkan, maka kita berdoa, maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita dan menjawab doa-doa kita. Saudara sekalian, sudahkah kita bersandar kepada Tuhan itu sebagai gembala kita yang akan menyediakan kecukupan bagi kita, yang akan menyediakan, memprovide semua kebutuhan kita. Kemudian yang selanjutnya saudara sekalian, gembala yang baik itu, Tuhan Yesus itu bukan hanya berkorban nyawanya bagi kita, dia bukan hanya menyediakan semua kebutuhan jasmani dan rohani kita, dengan juga melalui firman-Nya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, karena manusia hidup bukan daripada makanan saja, tapi daripada setiap firman yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah gembala yang baik memimpin domba-dombanya. Dia memimpin kita, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Ya, Tuhan itu menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan Yesus adalah gembala agung segala domba. Kalau Tuhan memimpin kita, maka domba-domba itu mengikut di mana? Di belakang atau di samping atau di mana? Domba-domba mengikut dia. Bukan sekedar kita ikut-ikutan menjadi orang Kristen. Yesus berkata, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala ikan, penjala manusia, penjala manusia. Kemudian Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Maka mengikut Yesus itu bukan hanya kita mengikut dari belakang, tetapi bukan sekedar juga hanya ikut-ikutan, tapi kita mengikut secara dekat, ya, secara dekat-dekat. Seperti Yohanes yang mengikut Yesus secara dekat, yang berbaring di samping bahu Yesus, yang mengasihi Tuhan dan Tuhan yang mengasihi dia. Seperti Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan engkau adalah ranting-rantingku, yang ditancapkan kepada pokok anggur yang benar itu. Maka engkau akan menghasilkan apa? Buah-buah yang banyak. Maka gembala yang baik itu memimpin domba-dombanya ke jalan yang benar. Maka Tuhan memimpin kita ke kanan, maka kita ikut ke kanan. Tuhan memimpin kita ke sini, kita ikut ke sini. Tuhan pimpin kita ke sana, kita ikut ke sana. Maka jalan kita itu tidak akan tersesat. Maka Tuhan berkata kepada Yosua pasal 1 itu berkata apa? Janganlah engkau menyimpan ke kanan ataupun ke kiri, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan sukses. Maka jalan kita itu harus kita itu apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti siapa? Seperti pada perjanjian lama itu ya. Henok itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, selama 300 tahun dia berjalan bersama dengan Tuhan. Akhirnya dia berjalan sampai ke surga ya. Sehingga dia diangkat ke surga, dia tidak mengalami kematian. Demikianlah mari saudara sekalian, kita ikut berjalan bersama dengan Tuhan dengan dekat, seperti kita ikut bersama dengan Tuhan Yesus, melihat cara hidupnya, kita ikut discipleship-nya, menjadi muridnya, mendengarkan firman-Nya ya. Kita mengikuti ajarannya ya, mengikuti firman-Nya, maka kita spend time ya, kita harus menghabiskan waktu kita di dalam doa, di dalam baca firman Tuhan, kita mendengar-dengaran akan nasihatnya ya. Seperti kita melihat bukan domba-domba yang tersesat itu jatuh di semak-semak berduri, karena dia sembarangan jalan ya. Dia tidak tahu jalan pulang, sehingga dia tidak tahu di dalam keadaan bahaya, dia jatuh ke dalam semak berduri. Maka pada waktu malam datanglah serigala untuk menerkam domba-domba tersebut. Datanglah beruang, datanglah lagi? Datanglah singa, ya. Datanglah harimau untuk menerkam domba-domba yang lemah ini. Maka domba yang nakal ini, ya, Tuhan Yesus berkata, ada ya, dia datang ya. Gembala yang baik ini datang mencari domba-domba ini ya. Dia meninggalkan
dalam Lukas 15 ayat 1 ya, pada waktu Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut, loh kenapa Yesus engkau makan yang bersama dengan orang berdosa ini? Ya, mengapa engkau makan duduk dengan pemungut cukai? Ya, Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi orang berdosa supaya bertobat. Bahwa Yesus berkata bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang yang memiliki domba 100 ekor. Ya. Kemudian pada waktu itu dia kehilangan 1 ekor itu. Maka kemudian gembala itu dia akan meninggalkan yang 99 ekor itu dan dia akan pergi mencari 1 ekor yang sesat itu untuk bawa kembali pulang. Maka dia meninggalkan yang 99 ekor yang baik itu, dia pergi mencari. Maka kita perlu mencari domba-domba yang hilang yang sesat itu untuk dibawa pulang kembali ke kandangnya, untuk dibawa kembali ke rumah Tuhan, dibawa kembali ke dalam kepangkuan Tuhan, kepada Tuhan kembali, ya. Maka kita diajak kembalilah kepada Tuhan, ya, kembali. Kita harus selalu kembali pada waktu kita merasa kita hilang, ya. Kita harus ingat kembali, seperti seorang anak yang hilang yang pernah kita dengar itu, yang sudah tersesat, yang memakan makanan daripada babi, yang dimarahin oleh bosnya, dia menjadi melarat, tidak ada apa-apa lagi, dia menjadi bau dan dia sengsara. Demikianlah saudara sekalian, pada waktu kita sengsara, maka kita harus kembali mengingat kepada Tuhan. Dan demikianlah dikatakan di sini, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya. Setelah dia menemukan domba itu apa? Dia memanggil tetangga-tetangganya. Dia berkata pada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab domba yang hilang itu telah ditemukan kembali. Nah, saudara sekalian, Tuhan ingin kita juga mencari domba-domba yang sesat di sekeliling kita. Nah, Tuhan ingin kita menyerupai Dia. Tuhan ingin kita itu taat kepadanya, ya, mentaatinya, sehingga kita tidak tersesat jalannya dan hidup kita menderita kalau kita memilih jalan dosa. Hidup kita itu tidak ada bahagia, ya, seperti domba yang hilang ini. Maka saudara sekalian, di luar sana banyak sekali serigala, ada binatang liar. Maka saudara, mari kita pulang, ya, pulang kembali ke rumah Bapa. Tuhan sebagai pemimpin kita Tuhan sebagai raja kita, Tuhan itu sebagai presiden kita, Tuhan itu juga sebagai pedoman hidup kita, yang memimpin hidup kita kepada firman-Nya, ya, sehingga kita tidak pikir sana sini, pada kita memikirkan sesuai dengan firman-Nya. Maka Tuhan Yesuslah yang memegang kendali atas hidup kita. Dialah yang menjadi yang mensetir arah hidup kita. Tuhan Yesus itu harusnya lah yang duduk di depan daripada mobil kita itu. Ya, dia mensetir arah hidup kita, bukan kita lagi, kata Paulus, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh apa? Iman kepada Anak Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita. Maka kita bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh ke arah Dia, ya. Bukan lagi kehendak bebas kita, tapi kehendak Tuhan yang menentukan arah hidup kita. Melalui penderitaan yang kita alami, ya, kita kadang sudah menghadapi kesulitan, kita tidak lagi mencari jalan keluar. Maka Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kembalilah kepadaku. Mari saudara sekalian, Tuhan
menyembuhkan kita, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Ya, Mazmur 23 itu bisa menyembuhkan hidup kita. Ada kita melihat, aku mendengar yang ini, hamba Tuhan berkata. Mazmur, salah satu ini Mazmur 23 akan menolong hidup kita. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, mencari Sakius yang tersesat, ya, memimpin hidup kita, di mana kita hidup itu diatur oleh gembala kita, bukan sesuai dengan kepandangan Tuhan, ya, di jalan yang benar oleh karena namanya, menurut pandangan Tuhan bukan pandangan kita, dan semua yang sesuai dengan namanya, yaitu sesuai dengan hakikatnya yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Maka kita harus mengikuti suara Tuhan. Maka kalau tadi kita melihat di dalam Yohanes tadi, ya, pasalnya yang ke-10, kita melihat tadi kembali Yohanes pasal 10, di mana gembala itu memanggil dombanya, ya. Gembala itu dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dialah penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, kita sebagai dombanya, kita mengenal suara domba kita, maka kita mengenal firman Tuhan, kita mendengar, kita mengikuti suara Tuhan, ya. Kita mengikuti petunjuknya, mengikuti firman-Nya yang selalu berbicara kepada kita di dalam hati kita, dan kita mengikuti suara daripada Tuhan di dalam hidup kita. Kita taat kepadanya, sehingga jalan kita tidak tersesat, sehingga kita dituntun ke dalam jalan benar. Ya, pada waktu kita berdosa, kita menjadi begitu menderita, tapi pada waktu kita kembali bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah di dalam hati kita. Ya, maka kita memandanglah kepada Tuhan, kita senantiasa mendengar pimpinan daripada Tuhan. Bukan hanya kita mengikuti Tuhan dari belakang, tapi kita mengikuti Tuhan dengan dekat-dekat, ya, secara sangat intim pada Tuhan. Mendengar suaranya, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, yang bersatu dengan Tuhan Yesus, ya, seperti ranting dengan pohon tersebut, pokok anggur. Maka mari saudara sekalian, kita mengikut Tuhan gembala kita dengan intim, dengan dekat, dengan erat, ya. Kita mendengar suaranya sebagai pemimpin kita dalam hidup kita, sebagai gembala kita, bukan diri kita lagi tapi Tuhan. Selanjutnya saudara sekalian, gembala yang baik itu bukannya berkorban, bukan hanya dia itu menyediakan, mencukupkan semua yang kita butuhkan secara jasmani dan rohani. Bukan saja itu gembala yang baik memimpin hidup kita, domba-dombanya, tetapi juga gembala yang baik itu dia memelihara domba-dombanya, dia memberikan proteksi kepada domba-dombanya, ya. Kembali kita melihat Mazmur 23 ayat 4, di sana dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan I will fear no evil. Dia tidak takut kepada kejahatan, kepada hal-hal yang jahat. Nah, kita melihat di sini bahwa kematian menimbulkan bayangan ketakutan atas kita. Karena kita semua tidak punya bantuan dalam kehadiran kematian itu. Semua orang akan meninggal, bukan? Karena upah dosa itu maut, karena pada waktu Adam dan Hawa
memakan buah pengetahuan itu, Tuhan berkata pada waktu memakannya engkau akan mati. Maka semua manusia itu akan mati. Kita juga menghadapi musuh lain kayak kesakitan, ya, penderitaan, penyakit, cedera, ya. Kita punya ini lutut sudah sakit, ya kan? Kita semua mengalami sakit penyakit, penderitaan, ya, pada musim-musim dingin tak kaki kita sakit, ngilu-ngilu dan sebagainya. Ada penyakit, ada penderitaan, ya. Kesakitan, penderitaan semuanya itu dengan kekuatan dan keberanian tidak dapat mengalahkan kematian itu. Ya, lama-lama manusia hidup bisa panjang umur 90 tahun lebih, tapi suatu hari manusia akan meninggal, kan. Umur 100 tahun juga, ya, paling pol itu 100 tahun lebih. Kemudian manusia akan meninggal, tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkan kematian itu. Ya, tidak ada satu orang pun bisa mengalahkan. Hanya satu orang yang bisa berjalan dengan kita melalui kematian, lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, dan membawa kita sampai ke seberang. Ya. Dan namanya itu adalah Yesus Kristus. Gembala kita akan memberikan kepada kita confident untuk bisa melewati lembah bayang maut itu. Tuhan beserta dengan kita. Ya, maka Tuhan Yesus menyuruh kita pergi memberitakan Injil, ya. Dikatakan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Makanya pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus beserta dengan kita, maka kita tidak usah takut bahaya. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah mati dan bangkit lagi, hanya Yesus Kristus yang bisa memberitakan kepada kita jaminan kekekalan yang ke surga itu. Ya, kalau kita tanya orang mati, kemana kamu setelah meninggal? Orang mati gak bisa bicara, karena mereka sudah meninggal gak bisa bicara. Kita tanya kepada orang hidup, kemana setelah kita meninggal? Orang hidup gak bisa bicara juga, karena mereka tidak pernah meninggal. Hanya satu orang yang pernah mati dan bangkit lagi, itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat kita. Jadi kita bertanya kepadanya, maka Yesus itulah yang akan membawa kita selamat sampai ke surga, ke seberang. Seorang yang berani, ya, kita melihat siapa itu Daud juga seorang yang berani. Pada waktu dia menggembalakan domba, pada waktu itu dia menghadapi Goliat yang begitu besar, dan dikatakan bahwasanya ada orang yang mengatakan pada Saul ada seorang yang mau menentang Goliat. Maka panggillah Daud. Daud masih kecil. Oh, Daud, kamu berani gak menantang Goliat itu? Ya, saya berani, kata si Daud, karena saya waktu dulu pernah menggembalakan kambing domba ayahku. Kalau ada singa, ada beruang datang, maka saya itu mengejarnya. Saya menghajar serigala itu. Kemudian dengan kedua tanganku aku, ya, menghajar mereka dan melepaskan mereka daripada singa itu ataupun beruang itu ataupun serigala buas itu, ya, sehingga domba-dombanya itu selamat. Demikianlah kita melihat Daud itu begitu berani, ya. Dia mengatakan dan apabila singa ataupun beruang itu menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya. Atau begitu berani nggak dengan tangannya dia menangkap janggut daripada beruang, ya, atau singa itu, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dia bunuh singa-singa itu. Begitu juga, ya, begitu juga dengan binatang lain. Dia begitu berani Daud ini. Dia menghajar, membunuh semua binatang itu yang ingin menyerang dia. Demikian Daud melihat bahwa gembala yang baik itu, ketika datang serigala, ada singa, ada beruang yang buas untuk menerkam dombanya, maka gembala itu akan mengambil gada dan tongkatnya untuk memukul binatang itu, mengambil gada dan tongkat itu untuk menghalau
binatang buas itu supaya binatang buas itu tidak menerkam apa? Domba-dombanya. Dan orang itu, domba-domba itu akan menjadi selamat. Karena gembala itu akan mengambil tongkat dan dadanya itu untuk menghalau binatang buas itu. Demikian kita melihat waktu kita, ya pada waktu kita mengalami kecelakaan, mengalami kebahayaan, ya, maka Tuhan itu akan menghajar enemy kita, menghajar musuh-musuh kita. Ya, Tuhan itu akan melindungi kita daripada yang jahat. Kita melihat dalam Mazmur 121 bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjagamu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam. Maka Tuhan akan menjaga kita waktu siang dan malam. Kita melihat bulan dan juga matahari tidak akan menyakiti kita. Nah, Tuhanlah yang akan menjaga hidup kita. Demikianlah pada waktu murid-murid, pada waktu mereka menghadapi badai dan ombak yang dahsyat, pada waktu mereka mengarungi di daratan Galilea. Dan murid-murid itu pada waktu itu menghadapi badai yang besar dan mereka semua ketakutan dan takut tenggelam. Maka Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus tertidur, maka mereka membangunkan Tuhan. Bangunlah kami itu akan di dalam bahaya, kami akan mati. Maka Yesus bangkit dan mengatakan, mengapa engkau takut, engkau tidak ada iman? Lalu Yesus berdiri dan mengatakan kepada ombak itu dan angin, diam dan tenanglah. Maka ombak dan angin itu menjadi tenang sekali. Demikian Tuhan menjadi proteksi dalam hidup kita. Ya, gembala yang baik memelihara dombanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kemudian dikatakan di sini bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maka kita melihat bahwa Tuhan menyediakan makanan di hadapan lawan kita. Ya, kehidupan di Timur Tengah ketika ada suatu pesta atau banquet adalah suatu kebiasaan untuk mengurapi seseorang dengan minyak wangi sebagai suatu lotion. Ya, tuan rumah itu akan diharapkan untuk menjaga tamunya dari segala bahaya dengan segala cara. Demikian juga Allah menawarkan pemeliharaannya, penjagaannya sebagai tuan rumah, sebagai mempunyai alam semesta ini, mempunyai kita. Bahkan pada waktu musuh-musuh mengelilingi kita, pada waktu kita di dalam ancaman bahaya, di dalam penderitaan, kesusahan, di dalam ancaman musuh, ya, maka Tuhan menjaga kita, memelihara kita, hidup kita, dan Dia mengurapi kepala kita dengan minyak. Itu suatu tanda kehormatan dan berkat yang diberikan kepada kita, memberikan kepastian kepada bahwa bagaimana kita itu dalam kebaikan pada kita. Dan Dia punya my cup overflow, dikatakan di sini, ya, bahwa dikatakan di sini bahwasanya ayat, ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mengurapi kepala kita dengan minyak itu juga mempunyai suatu tanda pemberian kekuatan oleh Roh Kudus kepada kita, mengurapi kita dengan minyak, dengan Roh Kudusnya sebagai tanda pengudusan atau pengudusan bagi Tuhan. Kita dikuduskan untuk Tuhan. Maka Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, piala kita penuh melimpah. Artinya kita diberikan berkat yang melimpah-limpah, ya, diberikan kecukupan dengan segala pemeliharaan Tuhan, dengan kecukupannya bagi kita semua. Bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, kita hanya percaya kepadanya, mendengar suaranya, taat kepadanya, dan kita perlu sebagai seorang Kristen apa?
berkorban bagi Tuhan, yaitu memikul salibnya bagi Tuhan. Artinya kita perlu melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya, melayani apa? Melayani Tuhan supaya kerohanian kita bisa bertumbuh sebagai orang Kristen. Kalau dia diam-diam saja, maka kerohanian kita tidak bisa bertumbuh. Demikian saudara sekalian, mari kita semuanya untuk hari ini belajar bahwa Tuhan kita begitu baik kepada kita. Dia berkorban memberikan nyawanya bagi kita sehingga kita bisa diberikan hidup, mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga, sehingga kita semua bisa diselamatkan olehnya. Dan Tuhan juga telah memimpin hidup kita, dan juga Tuhan memberikan kecukupan dalam hidup kita secara jasmani dan rohani melalui firman yang mensuplai dalam hidup kita. Maka juga Tuhan juga memberikan proteksi pada waktu kita menghadapi bara bahaya dan pencobaan. Tuhan ada di sana dan menyediakan gada dan tongkatnya untuk menghajar musuh-musuh kita dan menolong kita pada waktu kita dalam bahaya. Maka sewajarnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita selalu memberi diri kita menghidup bagi Tuhan, menyenangkan hatinya saja dan melayani Tuhan, memberi kepada Tuhan. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa dalam surga untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kami. Di mana kasih-Mu yang begitu besar ini Tuhan, bagaimanakah kami bisa membalas kasih-Mu ya Tuhan? Yaitu kami melayani-Mu ya Tuhan, kami bekerja melayani Engkau, kami hidup bagi Engkau. Kami mau mengucap syukur senantiasa bagi-Mu, kami mau nyanyi memuji Engkau senantiasa, kami mau hidup bagi-Mu, kami mau berkorban, memberi Tuhan, melayani Engkau, memberi diri kami kepada Tuhan. Bahwasanya kami tidak menuntut, mengkritisi, kami tidak menuntut diri kami dilayani, tapi kami mau melayani seperti Engkau melayani Tuhan, melayani kami Tuhan Yesus. Dengarlah kami ya Bapa dalam surga, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup.